Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, yasrabuna, mereka minum, min ka'sin, dari tempat minuman, katakanlah semacam gelas gitu ya. Kana mizajuha, adalah campuran air minumnya itu, satu diantaranya adalah kafur. Ainan, mata air itu, yasrabu biha, yang diminum, yang minum pada air itu adalah ibadullah, para hamba Allah atau para hamba Allah gitu ya. Yufajjirunaha, mereka mengalirkannya atau memancarkannya, tafjira, dengan mudah. Tafjir itu bentuk jamak dari bentuk masdar daripada fajjara yufajjiru, tafjir, jadi memancar. Jadi kalau di terjemahan biasanya mereka mengalirkan mata air itu semaunya mereka. Nanti kita tengok tafsirnya. Yufuna bin nadri, yufuna, mereka menepati atau menyempurnakan nazar. Wa yakhafuna, dan mereka takut. Ini sifat dari al-abrar, orang-orang baik tadi. Wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, akan suatu hari, kana syarruhu, adalah keburukannya, yakni azabnya, mustatira, terjadi secara merata, mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama, dan mereka memberikan makanan, maksudnya memberi makan kepada orang yang membutuhkannya itu, kepada siapa? Ala hubbihi, atas yang dicintainya itu, kepada orang miskinan, wa yatiman, dan yatim, wa asira, dan tawanan. Seraya mengatakan, innama, sesungguhnya hanyalah, nut'imukum, kami memberi makan kamu, liwajhillah, karena wajah Allah, bahasa kitanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Lalu sebenarnya dari kelipatku sudah jelas itu, tapi diperjelas lagi, la nuridu minkum jazaan, la nuridu, tidaklah kami menginginkan, minkum, dari kalian, jazaan, balasan. Jadi kami memberi kalian mengharapkan wajah Allah, tidak kami mengharapkan dari kalian itu jazaan, balasan. Wala syukura, dan tidak pula ucapan syukura, terima kasih, syukran. Tetapi ya, maknanya, inna, sesungguhnya kami, nakhafu, takut, min rabbina, terhadap Tuhan kami Allah, yauman, akan suatu hari, di mana pada hari itu abusan, ya, wajah mereka abusan, apa itu, abasa, masam, pokoknya tidak nyaman. Qamtarira, yang berkepanjangan, yang sangat asam wajahnya. Fawaqahumullahu, lalu Allah menyelamatkan mereka, menjaga mereka yang seperti itu tadi, sifat-sifatnya tadi dijaga oleh Allah, syarra dzalikal yaum, dari keburukan pada hari itu atau demikian hari itu. Walaqahum, dan Allah memberikan kepada mereka, nadratan, wajah yang berseri-seri, wasurura, dan penuh kebahagiaan. Wajazahum, dan Allah membalas mereka dengan balasan yang tadi itu, bima sabaru, dengan sebab mereka bersabar. Apa balasannya? Jannatan wa harira, jannah dan pakaian sutra. Hadirin, mudah-mudahan ya ayat 4 sampai 12 ini bisa kita selesaikan. Sepertinya udah selesai, tapi bisa selesai, bisa juga belum selesai. Nah, gimana? Baik, ketika kita membahas ayat 4 ini,
itu harus kembali kepada ayat 3. Walaupun dalam bahasa tafsir ini 1 sampai 3 itu sudah satu kelompok. Berarti kan sudah selesai. Ayat 4 berikutnya. Nah, tetapi mengingat saking pentingnya ini dijelaskan. Ketika kita membahas ayat 4 ini ada semacam tuntutan untuk berangkat dari ayat 3. Kenapa? Karena ayat 4 ini bahasa kitanya hanya satu-satunya bercerita tentang siksaan orang kafir. Sementara ayat 5 sampai berikut itu bercerita tentang kenikmatan ahli surga. Nah, kenapa ini ayat 4 ini ada di sini? Sebenarnya adalah bagian kelanjutan daripada ayat 3. Baik, kita kembali sedikit ayat 3 yang dulu pernah disampaikan sepintas. Karena yang dulu itu yang panjang bahasannya adalah ayat 1-nya. Ya, di waktu yang lalu. Ayat 3 menyebutkan inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna sesungguhnya kata Allah hadainahu kami telah memberikan hidayah, telah tunjukkan kepada nya itu nya manusia tadi. Yang sebelumnya belum bisa dikatakan manusia, kemudian menjadi manusia. Lalu Allah kami berikan hidayah, petunjuk kepadanya. Hanya saja dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah itu ada yang imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, artinya dengan petunjuk itu dimanfaatkannya menjadi orang yang beriman, beramal soleh, syakiran. Tapi juga ada yang wa imma kafura. Tidak semuanya yang bersyukur, tapi juga sebagian ada yang kafir. Nah, ayat 4 ini melanjutkan. Seolah-olah di dalam ayat 3 itu ada semacam pilihan. Dengan nikmat yang datang itu bisa seseorang itu beriman, bisa juga menjadi kafir. Ini banyak padanan ayat ini, Pak. Banyak padanannya. Kenapa? Karena pada ayat 4 itu ada ancaman. Inna a'tadna lil kafirin. Tadi kan ada kafir, bisa bersyukur, bisa kafir, bisa beriman, bisa kafir. Nah, kalau jalan kafir yang diambil ini oleh manusia itu Allah sudah siapkan. Inna a'tadna lil kafirina. Sesungguhnya kami a'tadna sudah siapkan, sudah sediakan, sudah kami buatkan tempatnya. Lil kafirin untuk orang yang memilih jalan yang kafir itu bukan syakiran tapi kafura. Sudah kami siapkan apa? Ada 3. Salasila wa lala wa sa'ira. Sudah siapkan rantai untuk mengikat dia. Sudah siapkan bermacam bentuk aglalan, belenggu, pengikat, alat pengikat, bahkan wasa'ira, neraka sa'ir. Dikatakan neraka itu sa'ira karena nyalanya yang bernyala-nyala gitu. Nah, ini ada padanan ayat ini ya di dalam surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 29. Ayat itu berbunyi demikian. Silakan kalau mau buka Al-Qur'annya ya, surat Al-Kahfi surat 18 ayat 9. Kulil haqqu mir rabbikum. Kulil haqqul al-haqqu mir rabbikum. Katakanlah ya Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Al-haq kebenaran itu mir rabbikum dari Tuhanmu Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, please beriman. Tafadhal. Ya. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau kafir, falyakfur, maka hendaklah dia kafir. Artinya kalau bahasa kita ya silakan kafir. Selesai di situ? Tidak. Nah, ini penting ini. Dulu ada seorang tokoh. Ada dulu seorang tokoh di negeri kita ini, tokoh agama maksud saya. Bukan sekaligus juga sebagai politisi. Tapi dia bicara masalah agama. Bahkan berada di ormas terbesar di negeri kita ini. Dia pernah mengatakan sebenarnya kafir dan iman itu adalah pilihan. Nah gitu. Kafir dan iman itu adalah pilihan. Allah mempersilakan kepada kita mau beriman atau mau kafir. Terserah.
Allah yang memerintahkan. Ini ayat itu tadi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau beriman, silakan beriman. Barang siapa mau kafir, silakan kafir. Kan begitu bunyinya. Atau ada terjemahan lain nggak di dalam Al-Kahfi? Coba terjemahkan ayat 9 itu. Siapa yang punya terjemahannya? Mungkin saya mau dengar. Dan katakanlah Muhammad kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Nah, berarti betul-betul disuruh memilih kan? Tapi ini orang, tokoh ini membaca ayat sampai di situ. Dengan demikian sebenarnya kafir dan iman itu adalah pilihan dan Allah yang memerintahkan kita untuk memilih. Seharusnya ayat itu supaya tidak salah dibaca sampai akhir. Ujungnya apa? Inna a'tadna lil-zalimina narah ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaqa. Barang siapa mau beriman, ya Muhammad, ini kebenaran. Katakan, ini kebenaran bukan dari saya tapi dari Allah. Barang siapa mau beriman, silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Namun, nah gitu. Memahami gitu. Namun kalau kamu memilih jalan kafir, a'tadna lil-zalimina nara. Sudah kami sediakan untuk orang zalim, untuk orang kafir itu neraka. Ahata bihim suradikuha, di mana siksaan itu meliputi mereka. Bahkan kalau mereka meminta minum, diberi minum dengan air yang mendidih, seperti air yang mendidih yang membakar muka mereka. Nah, itu apakah maknanya Allah menyuruh memilih dengan bebas tanpa konsekuensi? Menurut Bapak, pilihan itu ada konsekuensi gak? Ada kan? Kalau memilih jalan kafir, yaitu neraka. Coba baca ayat 30-nya lagi. Artinya, iya. mereka beriman dan mengerjakan kebaikan. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kalau dia memilih jalannya jalan kafir, neraka. Kalau dia memilih jalannya iman, kami nggak akan sia-siakan. Sekecil apapun kebaikan mereka akan kami balas. Maksudnya apa itu? Surga. Gitu. Nah, supaya mudah kita memahami, supaya kita mudah memahaminya, ini untuk mudah saja. Kita punya anak kecil. Dia main pisau ya, kita larang main pisau. Jangan, nak, nanti kamu luka gitu. Karena mungkin umurnya belum cocok lah. Atau gak usah pisau lah, mungkin yang lain-lain lah, yang resikonya lebih kecil gitu. Ya, ke sepeda, barangkali sepedaan gitu. Jangan ngebut ya, nanti ngebut ini. Tapi dilarang nggak mau juga. Akhirnya kita bilang apa? Ya terserah deh. Tapi, nah kan gitu kan. Tapi kalau nanti jatuh jangan salahin siapa-siapa ya. Itu maknanya apa? Apa kita itu merelakan? Atau sebenarnya itu melarang? Melarang, Pak. Karena ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Kalau jalan iman yang dipakai ada konsekuensinya. Jalan kafir yang dipakai ada konsekuensinya. Itu yang ada di sini. Inna hadaina us-sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya terserah. Apakah dengan petunjuk ini kalian abai sehingga menjadi kafir, atau dengan petunjuk ini kalian terima sehingga kalian menjadi orang yang syakiran, yang bersyukur alias beriman? Tapi kalau jalan kafir yang dia ambil, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Seperti itu. Nah, ada lagi padanannya untuk memudahkan kita. Misalnya ketika Allah bercerita tentang hidayah dan tentang basic yang Allah berikan kepada manusia. Disebutkan oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia itu Allah berikan basic, ada basic ya. Untuk fujur, durhaka, tapi juga takwa,
ada basic untuk takwa. Mana yang subur? Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Ini supaya kita tidak menjadikan alasan. Kalau begitu, ya kalau ada kafir memang udah, kalau durhaka, durjana, bandel memang ada ininya. Allah sudah sediakan kok. Nggak bisa tuh jadi alasan. Kenapa? Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah menyebutkan pada diri manusia itu ada basic untuk kafir, ada juga basic untuk bertakwa, itu ada di situ. Untuk fujur dan takwa ada di situ. Berarti bebas. Ya silakan, tapi ingat. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Artinya sungguh beruntunglah orang yang menjaga nilai-nilai ketakwaan itu. Bibit-bibit takwa itu yang dikembangkannya, maka dia akan beruntung. Tapi kalau dia lebih menyiram yang fujur, ya, bibit-bibit fujur itu yang disiram, dia hidup di lingkungan orang-orang yang fujur, maka terjadi apa? Khabaman dassaha. Sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya.